Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yang berjudul penilaian teknologi. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang, mari kita mulai. Teknologi adalah suatu yang berkontribusi untuk melancarkan suatu urusan kerja. Dalam komunikasi, teknologi sering disebut sebagai medium dalam proses penyaluran informasi dari suatu tujuan ke tujuan lainnya. Teknologi komunikasi yang biasa digunakan yaitu telepon, faksimil, ataupun alat yang menggunakan metode elektronik dasar komputer. Kita masuk ke pengertian penilaian teknologi. Penilaian teknologi terbagi atas dua kata, yaitu penilaian dan teknologi. Secara istilah, penilaian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak. Adapun istilah penilaian, assessment, menurut para ahli. Suharsini Arikunto mengatakan penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaiannya bersifat kualitatif. Nah, Suchman 1961 berkata, assessment atau penilaian adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan secara istilah, teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Manuel Castells, pengertian teknologi adalah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Toynbee sendiri mengartikan teknologi adalah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Dari istilah-istilah para ahli bisa diambil kesimpulan bahwa penilaian teknologi adalah proses menentukan hasil dari kinerja teknologi untuk mendukung pencapaian di masa yang akan datang. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, di mana akan membahas langkah-langkah mengevaluasi teknologi komunikasi. Penilaian teknologi tidak hanya tergantung pada frekuensi penggunaan, tetapi harus dilihat kepada impact atau dampak teknologi dalam membantu meningkatkan produktivitas baik efisiensi maupun efektivitas. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, menilai tingkat penggunaan teknologi. Yang kedua, menilai keinginan dan kebutuhan pengguna. Serta yang ketiga, rencanakan pelaksanaan teknologi baru. Langkah pertama, menilai penggunaan teknologi. Pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menanyakan efisiensi teknologi adalah apakah saudara menggunakannya dan apakah saudara suka menggunakannya. Tahap ini perlu yang namanya dukungan teknis ya, berupa kesesuaian perangkat keras dan lunak, serta memiliki staf terlatih untuk tujuan solutif, menghindari kebingungan penggunaan teknologi dan meningkatkan penggunaan teknologi. Untuk menilai aspek ini, metode pengumpulan data dapat beragam, tetapi ada yang sesuai, di mana menggunakan metode wawancara, kelompok fokus, dan kuesioner. Ya, kita masuk ke langkah kedua, mengevaluasi kebutuhan, assessing needs. Dalam langkah ini, auditor komunikasi menilai hal-hal seperti apakah tujuan penggunaan teknologi itu? Apakah teknologi komunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi, menciptakan hubungan informatif, atau hanya sebagai hiburan? Nah, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak meliputi manajemen yang menentukan pembelian atau penyediaan. Apakah pengguna ditanya ketika suatu teknologi diperkenalkan atau ingin digunakan? Apakah teknologi tersebut sesuai dengan fasilitas dan lingkungan? Yang kedua, kehendak dan kebutuhan mendapatkan masukan dari pengguna tentang jenis teknologi yang dibutuhkan. Ketiga, insentif dan hambatan. Apakah kekuatan atau hambatan yang ada untuk meningkatkan kebutuhan serta hambatan yang dapat diatasi.
Kebutuhan serta hambatan yang dapat diatasi meliputi seperti pelatihan, waktu, faktor organisasi, kesesuaian teknologi, dorongan kerja, kerugian, bahkan perubahan. Nah, teman-teman, langkah ketiga yaitu melaksanakan manajemen teknologi, di mana faktor-faktor yang diperhitungkan adalah mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan pertama, kebutuhan individu, dan kebutuhan organisasi. Pendapat ahli tentang kebutuhan keinginan, selanjutnya pendapat ahli tentang perangkat keras dan perangkat lunak, dampak kepada organisasi, serta latihan. Faktor pendapat ahli tentang kebutuhan dan keinginan meliputi saluran komunikasi yang dibandingkan dengan pengganti komputer interaktif. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan, waktu, dan latihan ulang. Yang ketiga, apakah perubahan mampu meningkatkan kualitas penyimpanan dan penyebaran informasi. Yang keempat, tingkat keamanan. Dan yang kelima, kebaikan dibandingkan dengan sistem lama. Selanjutnya, adapun pendapat ahli tentang perangkat keras dan perangkat lunak meliputi mendapatkan pendapat dari pengguna, jenis hardware dan software yang sesuai, dukungan teknis, serta jenis jaringan yang sesuai. Selanjutnya, dampak kepada organisasi dapat meliputi kepuasan komunikasi dan kerja, produktivitas, komitmen, proses kerja, sampai pencapaian tujuan. Nah, ada juga latihan yang meliputi perencanaan pelatihan yang berpusat pada analisis kebutuhan, mengidentifikasi siapa dan bentuk pelatihan. Nah, ini berlaku untuk semua tingkat kerja. Nah, teman-teman, dalam membuat penilaian terhadap teknologi komunikasi, serta aspek penting yang harus diberi penekanan adalah apakah teknologi komunikasi yang akan atau sedang digunakan akan menguntungkan organisasi. Baik, itu saja paparan materi kami yang berjudul penilaian teknologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.